Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Dan 4 artikel yang dihubungkan melalui literatur search. Nah, selanjutnya bagaimana jika misalnya artikel yang teman-teman dapatkan itu berasal dari sebuah website atau katakanlah dari sebuah media berita online. Seperti ini misalnya, katakanlah misalnya teman-teman dapatkan sebuah berita tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia melalui media online kompas.com. Di sini tertera kapan tanggal dirilisnya berita tersebut, kemudian bulannya bulan berapa, kemudian tahun rilisnya tahun berapa, beserta dengan jam atau waktu dirilisnya berita tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini. Untuk menginput data yang berasal dari alamat website seperti ini, maka teman-teman harus menginputnya secara manual pada aplikasi Mendeley. Teman-teman silahkan klik tombol segitiga yang ada di sini, atau teman-teman bisa menggunakan menu file yang ada di sini. Kita coba menggunakan tombol segitiga, kemudian pilih add entry manual, kemudian teman-teman klik dan teman-teman tentukan jenis dari artikelnya. Nah, untuk jenis artikelnya adalah web page. Di sini terdapat beberapa jenis dari artikel yang bisa teman-teman pilih. Ada book, kemudian book section, ada case, ada journal article, ada magazine, kemudian newspaper article. Untuk newspaper ini berarti media cetak ya, media cetak seperti surat kabar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga television broadcast dan tesis, kemudian web page. Nah, untuk case yang untuk artikel yang teman-teman dapatkan ini, maka teman-teman harus memilih web page sebagai jenis dari artikelnya. Silahkan diklik untuk web page-nya, kemudian teman-teman tuliskan atau ketikkan judul dari artikel yang tadi yang sudah teman-teman dapatkan. Judulnya adalah masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Silakan teman-teman ketikkan pada kolom judul pada aplikasi ini. Kemudian authornya silakan teman-teman cari. Untuk publicationnya, tahunnya sama page-nya, silakan teman-teman lihat pada informasi media online tersebut. Untuk publishernya otomatis kompas.com karena diterbitkan oleh Kompas. Kemudian ini tahunnya adalah tahun 2020, kemudian jamnya jam 15.45. Nah, teman-teman input masuk pada data di aplikasi Mendeley, tahunnya 2020, kemudian untuk publicationnya oleh Kompas, kemudian untuk page-nya dilewati saja. Penulisnya silakan teman-teman lihat informasi yang tersedia pada media online tersebut. Teman-teman scroll ke bawah, biasanya terdapat penulis. Nah, ini terdapat penulis dan editor. Untuk penulis dan editornya sama, orang yang sama, maka teman-teman ketikkan nama tersebut pada author di aplikasi Mendeley. Kemudian untuk publicationnya sudah. Untuk abstraknya, jika tersedia abstraknya silahkan diisikan, jika tidak silahkan teman-teman lewati. Untuk date akses, data aksesnya, nah karena teman-teman menggunakan sumber berita online, maka teman-teman harus menginputkan kapan data atau kapan berita tersebut diakses atau kapan berita tersebut diperoleh. Ini harus jelas tertera pada kolom data akses, karena bagi sebagian institusi bahkan secara umum penulisan daftar pustaka atau referensi pada sebuah karya ilmiah untuk yang jenis artikelnya diperoleh secara online, maka harus mencantumkan tanggal atau waktu akses berita atau artikel tersebut. Kemudian alamat URL-nya juga harus dimasukkan. Teman-teman tinggal klik saja pada alamat URL yang ada di berita tadi, teman-teman copy dan teman-teman masukkan pada alamat URL yang ada di sini. Kemudian untuk DOI-nya silahkan dilewati, untuk filesnya dilewati juga, untuk other settingnya juga dilewati, tidak perlu dicentang. Kemudian teman-teman klik tombol save. Maka setelah di save atau setelah disimpan akan muncul artikel tersebut pada library yang ada di aplikasi Mendeley. Seperti ini. Untuk datanya lengkap. Nah, selanjutnya bagaimana misalnya teman-teman mendapatkan
referensi atau literatur dari buku, maka teman-teman harus menginput referensinya secara manual seperti tadi. Pilih menu file atau tombol segitiga. Kali ini kita coba melalui menu file. Silakan teman-teman klik menu file, kemudian pilih add entry manual, dan teman-teman isikan jenis dari sumber referensi tersebut. Katakanlah misalnya buku. Di sini ada dua, ada book sama book section. Untuk book section teman-teman gunakan jika teman-teman hanya mendapatkan sebagian atau beberapa lembar dari sebuah buku. Tetapi jika teman-teman mempunyai bukunya secara utuh, maka teman-teman gunakan jenis artikel yang ini. Jadi silakan pilih buku, kemudian nama bukunya, judul bukunya, katakanlah misalnya pengantar manajemen, kemudian authornya misalnya Andi Wijaya, dan tahunnya misalnya tahun 2019. Kemudian abstraknya dilewati saja, keywordnya dilewati, city-nya katakanlah misalnya Jakarta, kemudian edisinya edisi kelima misalnya, kemudian editornya kalau ada silakan dituliskan, publishernya misalnya Gramedia, dan alamat URL dilewati. Semuanya sudah terisi. Teman-teman pilih menu atau teman-teman klik tombol save. Maka untuk artikel dalam bentuk buku, datanya sudah terisi seperti ini. Setelah teman-teman selesai dengan input data pada aplikasi Mendeley ini, maka selanjutnya kita tinggal melakukan citasi pada pekerjaan kita di Microsoft Word. Silakan teman-teman aktifkan Microsoft Word-nya. Katakanlah misalnya teman-teman ingin melakukan citasi pada sebuah buku yang berjudul Pengantar Manajemen. Katakanlah misalnya pendapat ini dikemukakan oleh penulis dalam buku Pengantar Manajemen. Maka teman-teman tinggal melakukan citasi pada aplikasi Mendeley yang sudah teman-teman inputkan datanya seperti tadi. Nah, untuk melakukan citasi, maka teman-teman klik pada bagian akhir dari kalimat tersebut, kemudian teman-teman pilih menu reference, kemudian pilih insert citation. Jika teman-teman tidak menghafal atau tidak ingat nama dari penulisnya, maka teman-teman bisa menggunakan nama atau judul bukunya. Teman-teman klik insert citation, klik pada kolom ini nama penulisnya, misalnya Andi. Nah, ketika teman-teman ketik kata Andi, maka semua literatur atau semua referensi yang mengandung kata Andi akan ditampilkan pada halaman ini. Teman-teman tinggal memilih kira-kira artikel mana yang akan teman-teman jadikan rujukan. Atau kalau misalnya teman-teman tidak mengingat nama penulisnya, maka teman-teman bisa mengetik kata dari atau bisa mengetikkan judul bukunya, pengantar misalnya seperti ini, maka semua artikel yang mengandung kata pengantar akan ditampilkan pada halaman ini. Bagaimana jika misalnya teman-teman ingin melihat daftar referensinya secara keseluruhan? Maka teman-teman bisa memilih Go to Mendeley pada tombol yang ada di sini. Teman-teman klik Go to Mendeley, maka halaman dari aplikasi Mendeley-nya akan muncul. Teman-teman tinggal klik mana literatur atau mana referensi yang akan teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman ingin menggunakan referensi dari Andi Wijaya untuk judul bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen. Teman-teman klik artikel ini, kemudian teman-teman pilih tombol cite yang ada di sini. Silahkan diklik send citation to plugin. Teman-teman klik, maka akan muncul citasinya pada paragraf tersebut. Nah, itu jika teman-teman menggunakan tombol Go to Mendeley. Bagaimana jika misalnya teman-teman tidak menggunakan tombol Go to Mendeley, hanya menggunakan kata seperti tadi, misalnya pengantar. Nah, ini teman-teman tinggal klik artikel tersebut, klik satu kali, maka nama dari penulisnya akan muncul pada kolom ini. Silakan teman-teman klik, namanya akan langsung muncul di sini. Jika teman-teman butuh dua citasi pada paragraf ini, teman-teman tinggal menambahkannya lagi. Tetapi jika hanya menggunakan satu citasi atau hanya satu pendapat ini saja atau dari satu buku ini, maka tidak perlu ditambahkan lagi. Langsung
klik tombol OK, maka nama dari penulisnya akan muncul pada kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita coba dengan citasi yang menggunakan dua nama penulis. Misalnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh. Nah, ada penelitian di sini. Teman-teman bisa memilih. Jika teman-teman tidak ingat nama penelitinya, maka silahkan klik insert citation, kemudian teman-teman pilih tombol go to Mendeley. Di sini terdapat beberapa penelitian. Katakanlah misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kislev ini dan Brown. Maka teman-teman klik artikel tersebut, kemudian tahan tombol shift, kemudian klik artikel yang kedua, kemudian teman-teman pilih cite. Nah, maka akan muncul dua artikel yang sudah teman-teman citasi tersebut. Artikel pertama oleh Brown dan McDonald, dan artikel yang kedua oleh Kislev dan teman-teman. Nah, selanjutnya jika masih ada tambahan kalimat atau kata di belakang dari citasi tersebut, ini berarti teman-teman melakukan citasi di tengah kalimat, berbeda dengan citasi pada awal kalimat seperti ini. Citasi pada akhir kalimat seperti ini. Citasi pada akhir kalimat seperti ini, maka bentuk citasinya harus diletakkan di dalam kurung. Untuk model ini sudah tepat, tidak perlu dilakukan perubahan. Tetapi untuk model citasi dengan paragraf yang kedua ini bentuk citasinya berada di tengah, maka teman-teman harus menghilangkan tanda dalam kurungnya. Untuk menghilangkan tanda dalam kurungnya, maka teman-teman klik pada citasi ini, kemudian teman-teman klik di antara tanda buka kurung dengan huruf pertama penulis, kemudian teman-teman tekan tombol backspace, kemudian teman-teman pindahkan lagi ke angka terakhir atau huruf terakhir sebelum tanda balas kurung, atau berada di antara digit terakhir dan tanda balas kurung, kemudian teman-teman klik tombol delete seperti ini. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog. Apakah teman-teman akan tetap menggunakan editing manual ini, atau teman-teman ingin mengembalikan kondisinya atau keadaan citasinya pada kondisi yang sebelumnya. Nah, teman-teman pilih tombol keep manual edit yang ada di sini. Silakan teman-teman klik tombolnya, maka tanda dalam kurungnya akan hilang. Nah, selanjutnya di tahun itu harus teman-teman tambahkan tanda dalam kurung seperti ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brown dan McDonald tahun 95, maka teman-teman edit seperti tadi, tanda komanya dihapus, kemudian ini diberikan tanda balas kurung, kemudian tanda titik koma ini harus teman-teman gantikan dengan kata dan. Teman-teman space, teman-teman spasi, kemudian teman-teman ketikkan kata dan, kemudian tanda ininya tanda titik komanya dihapus, kemudian teman-teman berikan tanda balas kurung pada tahun 2017 tersebut. Nah, seperti ini untuk model citasi dengan bentuk citasinya berada di tengah dari sebuah kalimat. Nah, bagaimana jika citasinya berada di awal kalimat? Jika kita melakukan citasi pada awal kalimat, maka bentuknya seperti ini. Klik insert citation, kemudian pilih misalnya katakanlah penulisnya Wijaya. Kemudian pilih OK. Nah, akan muncul kata di sini, kemudian teman-teman tuliskan bentuk pernyataannya atau bentuk kalimatnya. Misalnya, manajemen adalah titik dan seterusnya. Nah, untuk bentuk citasi di awal kalimat seperti ini, maka teman-teman harus menghilangkan tanda dalam kurungnya untuk kata nama. Karena bentuk citasi di awal kalimat atau di tengah kalimat yang diberikan tanda dalam kurung itu adalah tahun terbitnya atau tahun ditulisnya atau tahun dikemukakannya pernyataan tersebut. Maka untuk mengubahnya, teman-teman klik kursor teman-teman di antara tanda buka kurung dengan huruf pertama kata tersebut. Teman-teman hapus tanda dalam kurungnya dengan menekan tombol backspace. Kemudian teman-teman klik di sini, teman-teman ketikkan tanda buka kurung, dan untuk komanya silahkan di
hapus. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini dan teman-teman klik tombol keep manual edit. Maka bentuk sitasi di awal kalimatnya menjadi seperti ini. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan semua sitasi, maka teman-teman silahkan tampilkan daftar pustakanya. Untuk menampilkan daftar pustaka, teman-teman lakukan dengan cara berikut. Misalnya di halaman selanjutnya, daftar pustaka. Teman-teman enter sampai di bagian sini misalnya. Kemudian teman-teman tempatkan kursor di bagian sini dan teman-teman pilih insert bibliography seperti ini. Tombol yang ada di sini atau icon yang ada di sini teman-teman klik satu kali, maka semua sitasi yang sudah teman-teman gunakan pada kalimat atau paragraf tersebut akan muncul pada halaman seperti ini. Sudah disesuaikan dengan bentuk penulisan referensinya, gaya penulisannya. Selanjutnya teman-teman silahkan sesuaikan, buat dia menjadi rata kiri dan rata kanan. Silahkan diblok semuanya. Kemudian teman-teman pilih menu home, kemudian pilih rata kiri dan kanan. Maka daftar pustakanya secara otomatis sudah tampil seperti ini. Teman-teman tidak perlu mengetikkan secara manual dan tidak perlu repot-repot mengetikkannya. Semua yang digunakan pada referensi pada kalimat di atas atau pada kalimat sebelumnya itu pasti akan muncul pada daftar pustaka. Nah, seperti itulah cara menggunakan salah satu aplikasi Reference Manager, yaitu aplikasi Mendeley pada Microsoft Word. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.